saya tidak pernah mengkhianati bakat sepak bola yang diberikan Allah itu ke saya. Itu, ya, saya nggak pernah bisa diajak orang untuk berkompromi untuk ngatur-ngatur pertandingan. Ya, saya tidak pernah sekalipun terlibat untuk tindakan-tindakan yang mengkhianati sepak bola. Ya. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal YouTube Omah Bal-Balan bersama saya Miftahul Fahamzah. Nah, ini sesuai kaosnya ini. Tulisannya playmaker ini. Sore ini saya bertemu dengan salah satu playmaker terbaik Indonesia. Playmaker yang sangat jenius, makanya saya agak grogi nih. Agak kemeringet ini kan, karena saya dulu waktu SSB mainnya pengennya jadi playmaker. Ini Coach Fakhri Husaini. Selamat sore Coach. Selamat sore Miftah, gimana kabar? Alhamdulillah kondisi saya masih lebih baik daripada sepak bola Indonesia. Ya, betul. Coach Fakhri sendiri gimana? Ya alhamdulillah sampai saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Ya sama juga, mungkin kondisinya juga lebih baik dari sepak bola Indonesia. Siap. Nah ini sebenarnya ini ya, ketemu Coach Fakhri ini keberuntungan buat saya karena Coach Fakhri lagi ada di Surabaya bersama tim PON Aceh. Ini saya mampir karena ya semoga bisa jadi nostalgia nantinya juga, cerita-cerita menarik tentang Coach Fakhri yang selama ini nggak banyak diketahui publik. Nah Coach, kalau ngomong Coach Fakhri ini kan identik sekali dengan PKT Bontang. 9 musim di PKT ya, 92 sampai 2001 ya. Iya. Nah, siapa Coach dulu yang menautkan Coach Fakhri dengan PKT Bontang ini? Ya, ini saya pindah ke PKT Bontang itu sebenarnya kecelakaan dalam tanda petik. Ketika kontrak saya dengan PS Petrokimia, waktu itu PS Petrokimia Putra, tidak diperpanjang itu sebenarnya alasannya sederhana saja karena memang ada beberapa isi kontrak yang keputusannya itu menurut saya sepihak gitu. Nah, saya merasa bahwa kontrak itu harus kita sepakati bersama baru kita tanda tangan itu. Nah, pada saat yang sama saya nggak tahu waktu itu ketika saya pulang dari kantor Petrokimia sampai di Mes Petro, saya ditelepon oleh salah satu orang yang saya nggak kenal, namanya Arifin. Ketika saya angkat teleponnya itu dulu belum ada HP. Jadi teleponnya itu telepon ke Mes. Beliau memperkenalkan diri, saya Arifin. Arifin mana saya bilang? Arifin Tasrif. Sekarang yang jadi Pak Menteri. Sekarang ini jadi Menteri gitu ya. Nah, saya Arifin Tasrif, Fakhri ngomong gitu. Apa kabar? Ya pembukaannya secara umum lah, memperkenalkan diri, nanya kabar saya bilang kabar baik. Yang menarik dari Pak Arifin itu ketika pertama beliau membuka setelah menyampaikan kabar itu menanyakan ke saya, kamu masih ingin melanjutkan kuliah nggak? Ngomong gitu. Oh. Ya. Bukan sepak bola. Ya. Ya, jadi bukan sepak bola. Beliau itu tidak pernah di pembukaan itu menyampaikan kamu mau nggak ke Pupuk Kaltim? Enggak. Pak Arifin itu menanyakan ke saya soal kuliah saya gitu. Saya bilang, iya, saya masih berhutang untuk menyelesaikan kuliah ini Pak, saya bilang gitu. Loh, kalau mau kuliah, kamu ke Bontang aja, ngomong gitu. Loh, di Bontang saya mau kuliah di mana? Padahal waktu di Petro saya sudah mendaftar juga di Untak gitu ya. Oh iya. Ya, saya sempat pemain Untak kan waktu itu ngumpulin pemain-pemain sepak bola ya.
Nah, saya sudah diantar oleh Hanaping waktu itu untuk didaftarkan di Untak. Tapi karena memang jarak antara Gresik dan Surabaya agak lumayan jauh juga, kemudian aktivitas saya sebagai pemain juga cukup tinggi karena kami main di home, main away. Akhirnya saya nggak melanjutkan kuliah itu gitu. Nah, Pak Arifin menyampaikan kalau mau menyelesaikan kuliah ke Bontang saja. Gitu, nggak bicara sepak bola waktu itu. Gitu. Saya pikir ya benar juga ya, tapi apa salahnya saya coba-coba di sana gitu. Nah, sementara ada beberapa klub juga yang ketika tahu saya tidak memperpanjang dengan Petro, ada yang nawar-nawarkan juga. Tapi akhirnya saya pikir kalau saya tetap tinggal di kota besar lagi, pasti saya nggak selesai kuliah itu. Ya. Akhirnya saya cobalah untuk ke Bontang. Nah, tapi punya pengalaman menarik juga. Bontang itu kan kota kecil di Kalimantan Timur, berada di tengah-tengah hutan. Ketika saya main di Petro, dalam perjalanan kami dari Samarinda ke Bontang, itu saya sepanjang jalan itu mengeluh terus. Kok ada klub di tengah hutan ini ya? Ya. Perjalanannya naik bukit, turun, belok. Masuk hutan, jalannya jelek. Waktu itu 91 saya main di Petro, dan itu punya pengalaman menarik. Kami ketika tur Kalimantan itu meraih poin sempurna. Kami menang di Barito, kami menang di Balikpapan, kami menang di Samarinda, kami menang di Bontang, kami menang waktu itu. Itu almarhum Bang Roni Pati Nasarani waktu itu ya. Pemain-pemainnya ada Ferel Hatu, kemudian Roy Darwis, Keke, Neng Jakaria, ya kami menang semua itu. Nah itu di perjalanan itu saya sampai ngedumel ya dalam hati di bis karena kami lewat darat. Aduh, kok ada klub di tengah hutan ini, nggak sampai ini, jangan sampai saya main di klub ini. Rupanya mungkin Allah itu dengar ya. Makanya nggak boleh nggak boleh berucap yang jelek ya. Akhirnya tanpa saya sadari, saya sudah menghabiskan 28 tahun di Bontang. Ya. Nah itu Pak Arifin Tasrif yang pertama mengajak saya ke Bontang, dan bukan bicara soal sepak bola, bicara kuliah sebenarnya. Padahal kalau saya pernah baca itu di tahun itu sebenarnya dilirik Polis di Raja Malaysia dan sudah ada pembicaraan dengan Persija Jakarta sebenarnya. Ya, sama waktu itu Persija, kemudian kalau Polis di Raja itu ketika saya sudah di Bontang. Saya sudah di PKT itu tahun 2005 kalau saya nggak salah ya. Kami main Merdeka Game, timnas main Merdeka Game di Kuala Lumpur. Jauh sekali 2005. 95. Ya, 95 kami Merdeka ikut timnas di sana. Saya almarhum Eri Irianto, kemudian Kurniawan. Itu kami bertiga ditawari untuk main di klub Liga Malaysia waktu itu, Polis di Raja. Kami bahkan sudah disodori kontrak itu gitu. Nah, ketika saya pulang ke Bontang, saya sampaikan ke klub Pupuk Kaltim, manajemen PKT, ada penawaran di Liga Malaysia, tapi mereka menyampaikan bahwa minta saya untuk tetap bertahan di PKT ya. Nah, Coach Fahri 28 tahun ya akhirnya hidup di Bontang ya. Apa yang membuat Coach Fahri seperti Coach Fahri bilang tadi bahwa ada klub di tengah hutan, di kota yang jauh dari mana-mana, tapi akhirnya betah di PKT. Apa yang membuat Coach Fahri betah di Bontang ini? Ya, pertama saya ini juga asalnya kan dari kota kecil juga ya. Saya lahir di Lok Sumawe, kemudian saya besar di Rantau Panjang. Saya tumbuh sampai menyelesaikan SMA juga di kota kecil di Blangtupat juga. Itu kota kawasan komplek juga, PT Arun ya. Orang tua saya kerja di PT Arun. Jadi ketika saya harus ke Bontang, buat saya nggak kaget lagi. Saya udah biasa juga di kota kecil, saya biasa juga di kampung gitu. Justru saya kaget kalau saya berada di kota besar itu. Tapi
yang bikin saya betah di sana adalah lapangan sepak bolanya. Ya, Stadion Mula Warman kala itu adalah salah satu lapangan sepak bola terbaik di Indonesia. Ya, lapangan bagus, rumputnya bagus, penerangannya juga bagus. Jadi itu diakui oleh semua teman-teman saya yang pemain-pemain tim nasional yang berada di klub berbeda. Ketika mereka main di Bontang, mereka main di Stadion Mula Warman, itu semua lelah, capek perjalanan darat dari Samarinda ke Bontang, dari Balikpapan ke Bontang itu hilang, gitu. Begitu, karena lihat lapangan yang begitu bagusnya, gitu. Sampai sekarang masih bagus, ya, lapangan Stadion Mula Warman milik PT Pupuk Altim. Kalau boleh dibilang ini, Coach, momen terbaik bersama PKT ini apa? Atau ini final yang 99-2000 itu? Saya punya banyak kenangan dengan PT Pupuk Altim ya, bukan cuma 9 kami final dengan PSM. Ya. Ada beberapa pertandingan juga yang kami berada dalam situasi terjepit. Kadang-kadang kami bisa menang di laga away, ya, bahwa sepak bola kala itu bukan tugas mudah untuk bisa menang di pertandingan away, gitu ya. Tapi Pupuk Altim itu tim nggak pernah juara, ya, tapi 3 kali jadi runner up itu. Ya, 3 kali jadi runner up, dan saya ada 2 kali di situ sebagai runner up. Yang runner up yang pertama itu saya belum bergabung dengan mereka itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kami tidak punya pemain bintang, tapi kebersamaan itu yang mungkin memperkuat kami ya. Kemudian pelatihnya waktu itu Bang Julkarnain Pasaribu, almarhum, itu pelatih lokal tapi pelatih yang berkualitas juga. Kemudian pelatih asing Sergei Dubrovin. Ketika kami lawan PSM di final itu, PKT Bontang itu tanpa pemain asing, gitu. Ya, kami lokal semua, ada Sumardi, kemudian Ponario Astaman, ya, Aris Budi Prasetyo, ya, kita lokal semua. Ya, ini banyak sekali kenangan indah di PKT itu, termasuk ketika kami bermain di Piala Asia ya. Champion ya, kita main di Jepang juga. Ya, ini tim yang milik perusahaan, pengelolaannya cukup baik, ya, cukup baik, cukup profesional, segala fasilitas dipenuhi. Meskipun mungkin dari sisi gaji PKT itu tidak sebesar gaji klub-klub lain ya, karena klub-klub lain menggunakan APBD, kalau di sana kan anggaran perusahaan. Jadi tapi kami tidak pernah merasakan gaji terlambat itu 1 hari pun nggak pernah kami merasakan itu. Itu yang bikin tambah betah di PKT. Ya. Tapi memang suasananya juga cukup. Kota itu kota kecil tapi memang semua ada di situ. Ya, kota kecil tapi sangat kondusif, nggak pernah terganggu dengan demo, ya. Kemudian orang semua dan penduduknya juga sangat beragam ya, karena banyak pendatang, sebagian besar pendatang, mereka saling menghormati satu sama lainnya. Sampai sekarang Bontang itu sangat kondusif ya. Coach, kalau mundur jauh ke belakang lagi ke kampung halaman di Lok Sumawe aja ya, siapa dulu yang memperkenalkan Coach Fahri dengan sepak bola, dan apa ya yang memotivasi Coach Fahri kok akhirnya memutuskan saya jadi pesepak bola? Ini kan jauh sekali nih, Lok Sumawe mungkin secara kultur bukan kultur sepak bola sebenarnya. Iya. Siapa yang memotivasi, yang membuat Coach Fahri saya harus jadi pemain sepak bola? Bapak saya sebenarnya almarhum itu pemain sepak bola, karyawan Pertamina. Jadi PS Pertamina itu ada tim sepak bola ya. Orang tua saya dulu salah satu pemain PS Pertamina Ranto Panjang. Ya.
dari kecil itu saya udah diajak-ajak untuk melihat pertandingan, ya pertandingan lokal ya. Iya. Tapi jujur memang saya itu tidak diizinkan awalnya untuk main bola oleh orang tua saya, oleh bapak saya terutama, karena pengalaman orang bapak saya itu pernah di satu pertandingan itu ribut dan kepala bapak saya itu pernah sobek di sini, pecah itu karena keributan penonton itu. Nggak tahu siapa yang pukul, tapi penonton masuk semua. Nah, berdasarkan pengalaman itu almarhum bapak saya tidak mengizinkan saya main bola itu. Kapan diizinkannya? Ketika saya mulai dikenal di daerah, ikut suratin, ikut suratin. Kemudian ada beberapa klub lokal juga. Ketika mereka main antar klub itu mereka pinjam saya gitu. Dan itu juga masih belum 100% diizinkan gitu. Diizinkannya itu mulai agak orang tua saya terbuka itu ketika ada rayuan dari pengurus sepak bola Lux Mawe ya. Itu mereka minta supaya artinya didukung lah. Saya sebagai pemain bola itu didukung. Nah, orang tua saya mulai agak melunak itu. Mulai agak mau ngantar saya kalau ada pertandingan, bapak saya mau antar itu. Nah, seterusnya dukungan itu mulai muncul ketika semakin banyak lagi pada saat ada seleksi tim Garuda 1 waktu itu sempat mencari pemain ke Sumatera ya, mereka tur ke Medan, kemudian tur juga ke Lusmawe. Itu saya ditawari juga untuk ikut bergabung dengan tim Garuda 1 ya. Cuma karena saya waktu itu masih SMA, ibu saya yang tidak mengizinkan itu. Karena mereka tidak ingin, belum mau pisah sama saya gitu ya, wajar kalau ibu ya. Kemudian setelah itu ada tawaran juga saya untuk main di klub Malaysia waktu itu. Ada klub, salah satu klub Malaysia itu uji coba ke Lusmawe. Nah, selesai pertandingan mereka minta saya juga untuk gabung ke sana itu. Ya, jadi sebelum Polis Diraja, saya SMA itu udah diminta gabung di salah satu klub Malaysia waktu itu. Mereka uji coba dengan PSLS, saya main dengan PSMS dan mereka minta saya bergabung di sana. Sama, ibu saya juga tidak mengizinkan gitu. Nah, ini kondisi ini semakin saya oleh orang tua saya udah mulai dapat dukungan, tapi jangan keluar dulu sebelum tamat SMA ya. Nah, saya keluar saya dari Aceh itu ke Jakarta juga itu kecelakaan juga lagi. Artinya kecelakaan ketika Suratin waktu itu. Suratin Cup untuk wilayah Aceh, saya memperkuat Aceh Utara. Kami juara waktu itu. Juara Aceh Utara bertemu dengan tim untuk wilayah ya, region, bertemu dengan tim PSMS Medan. Jadi Suratin Lusmawe, Aceh Utara untuk wilayah sebelum sampai ke tingkat nasional harus bertanding dengan Medan dulu. Ya, orang tua saya, bapak saya itu manajer tim Aceh Utara ini. Saya itu nggak boleh main. Kenapa ya? Jadi saya diprotes itu. Ya. Saya diprotes oleh tim Suratinnya Sumut. Itu. Alasannya karena saya udah main di senior. Ini saya sampai sekarang itu agak bingung juga. Agak bingung gitu. Ya, saya main di senior. Ya memang saya main di senior karena memang dulu kan belum ada klub SSB ya kan. Zaman saya itu nggak ada ASB. Umur 15 tahun SMP saya udah ikut PS Arun untuk main di kompetisi PSLS. Ya, umur 16 tahun saya udah ikut PSKB. Ya, 17 tahun saya udah ikut klub. Ya mainnya udah di senior terus gitu. Ya. Nah, yang heran ketika main di Suratin saya diprotes, alasannya karena saya dianggap sudah main di senior, padahal umur saya masih masuk gitu. Saya tuh sedih sekali memang waktu itu ya. Padahal saya tuh kepengen momen itu adalah momen yang seharusnya saya nikmati karena saya akan bertanding dengan anak-anak yang umurnya sama gitu ya. Ya Kak, karena selama ini saya hanya main dengan orang besar gitu. Dan itu nggak bisa saya lakukan itu. Karena ya mungkin kalah argumentasi kali ya waktu itu ya.
Nah akhirnya saya nggak ikut. Nah di kekecewaan itulah saya dapat tawaran untuk berangkat ke Jakarta. Di Bina Taruna itu Di ya? Bina Taruna itu. Jadi itu kelas 3, selesai ujian, saya langsung hari ini selesai ujian, besok saya berangkat ke Jakarta itu. Ya, jadi saya kembali ke Aceh lagi untuk tanda tangan ijazah. Ya, waktu itu. Siapa yang membawa ke Bina Taruna itu, Coach? Nah, ini yang membawa ke Bina Taruna waktu itu ada namanya Pak Martin. Pak Martin itu salah satu pengurus sepak bola di Kota Luk-Semawe. Beliaulah yang menyarankan ke orang tua saya, mungkin karena melihat betapa sedihnya saya waktu itu ya, nggak ikut suratin, ya kan, udahlah berangkat aja ke Jakarta. Nah di Jakarta, Pak Martin itu kebetulan saudaranya Pak almarhum Pak Said Rusli juga, yang pengelola yang punya Bina Taruna ya, beliau karyawan Bea Cukai waktu itu. Nah di situ saya berangkat ke Jakarta, 5 tahun saya di Bina Taruna itu. Ya. Nah, Coach, ini kan seperti saya bilang di awal tadi, Coach Fahri ini playmaker yang bagi saya sangat jenius lah untuk ukuran Indonesia ya. Tapi datang dari jauh, dari Lok-Semawe yang kultur sepak bolanya mungkin nggak seperti Medan mungkin ya, nggak seperti Jawa Timur lah, nggak seperti Bandung atau Makassar. Tapi ini lahir sebagai playmaker yang sangat jenius. Apa yang dilakukan Coach Fahri bisa bermain seperti itu? Saya sih meyakini nggak mungkin hanya latihan sepak bola. Saya meyakini juga ini pasti sosok yang juga rajin membaca ini. Ya, ini 2 pertanyaan yang kenapa bisa jadi playmaker sama sosok rajin membaca ya. Miftah, zaman saya main itu formasi 4-2-4 tuh masih ada. Oh iya. Iya nggak? Iya. Ya, 4-2-4 itu saya ini pemain yang main tengah itu ya di 2 itu gitu. Ya. 4-2-4 lawan juga 4-2-4. Ya kan? Dulu kan belum ada istilahnya pressing, pokoknya 3 lini itu betul-betul terisolasi kan itu. 4 di belakang, 2 di tengah, 3 di depan kan itu. Ya nggak? 4 di depan. Ya kan, 2 striker, sayap 1, sayap kanan 1, sayap kiri 1. Nah, saya di tengah itu sama senior 1, namanya Bang Herman. Sampai sekarang saya masih ingat. Ya. Jadi karena saya paling muda, ya, saya itu disuruh-suruh terus. Ya gak? Suruh kejar bola, dapat bola, akhirnya kami main berdua. Jadi karena dua tim PS Arun lawan 2 pemain tengah tim lawan kan. Iya. Ya kan? Jadi 2 lawan 2 di area yang seluas itu, ya. Saya suka ngerjain lawan gitu, ya gak? Ya, waktu itu masih jarang ada pelatih yang beradaptasi 4-2-4, harusnya nggak 4-2-4 tapi 4-4-2, ketika menyerang baru naik kan itu. Ya kan? Dulu nggak. Jadi saya di tengah itu diminta untuk kerja keras, rebut bola, terima bola dari belakang, habis itu diolah, kasih ke sayap kanan, kasih striker. Pokoknya itu yang membuat kreativitas itu muncul ya. Ya, saya kalau dimarahin sama senior, kan kadang-kadang senior-senior itu kalau udah dapat senangnya terima bola enak saja kan itu. Iya. Ya Kak? Begitu salah passing atau dia yang salah, kontrolnya jauh, kita lagi disuruh kejar gitu. Atau kalau saya salah pas, habis itu saya itu kalau ada bola bagus, ada peluang bagus, saya salah passing, itu buat saya malu gitu. Ya, saya akhirnya besok saya latihan sendiri. Saya latihan sendiri, kebetulan di belakang rumah. Kalau nggak ada latihan tim, saya latihan sendiri. Di belakang rumah saya di PT Arun itu kan agak luas juga halamannya ya. Ya, saya taruh beberapa pot itu, saya dribbling ke dinding, habis itu saya pas di antara pot-pot bunga. Saya banyak mecahkan pot-pot bunga ibunya saya waktu itu. Ya, karena passingnya nggak tepat, kesenggol, cepret, pecah. Wah, orang tua saya ya biasa kalau udah tahu seperti itu. Gitu. Nah, ini playmaker itu salah satu lahir dari kondisi sepak bola waktu itu ya. Ya.
kalau pelatih saya zaman dulu kan nggak detail kalau menjelaskan fungsi tugas pemain itu, ya nggak? Pokoknya tugas kamu adalah bantu Bang Herman dapat bola, passing ke depan, hilang bola, rebut lagi, ya, sudah itu aja. Dan itu saya lakukan sampai berapa tahun saya di Aceh waktu itu. Nah, ketika main di Bina Taruna itu udah mulai lebih rapi. Ya, formasi udah mulai 4-4-2, kemudian 4-3-3 atau 3-5-2. Ya, karena sudah terbiasa dengan situasi lapangan tengah yang hanya berdua. Sekarang ketambahan misalnya tambah 3, tambah 4. Saya lebih nyaman main di situ gitu. Ya. Tapi sekarang sulit ya. Zaman sekarang itu agak sulit untuk mendapatkan playmaker. Ya, mungkin Zinedine Zidane itu adalah generasi playmaker terakhir kalau menurut saya. Sekarang kita dengan kondisi sepak bola yang semakin ketat pressingnya, ya orang istilahnya berkedip aja agak susah sekarang di lapangan itu, ya kan? Kalau dapat bola itu nggak boleh berkedip hilang bola, atau berkedip hilang kesempatan untuk passing, ya kan? Karena begitu rapatnya di tengah itu, akhirnya apa? Semua pemain di sepak bola sekarang ini semua harus bisa jadi playmaker. Jadi nasib tim itu nggak bisa ditentukan hanya satu orang di situ. Ya. Tapi Coach Fahri waktu itu, ya menurut saya luar biasa, bisa menjadi otak serangan ini, jaga ritme permainan tim. Saya sih, ya seperti yang saya bilang tadi, saya yakin ini nggak hanya datang dari latihan sepak bola saja, ada faktor di luar yang juga mendorong. Iya, dulu banyak masih ada majalah Olimpik ya. Kalau saya nggak salah itu majalah Olimpik, itu majalah olahraga, lebih banyak mengulas sepak bola. Kemudian pengalaman yang banyak saya rasakan itu adalah ketika saya ke Jakarta. Ya, saya ke Jakarta. Setelah saya ke Jakarta, saya termasuk pemain yang beruntung ya, Miftah ya. Di Aceh, meskipun saya latihan di klub kecil, tapi orang tua saya sebagai mantan pemain juga banyak memberikan arahan. Ya. Meskipun tidak sedetil pelatih-pelatih yang setelah saya di Jakarta. Saya dilatih oleh 3 pemain top Indonesia, ya, almarhum Bang Ipong Silalahi. Itu pemain tengah, tekniknya luar biasa, ya. Itu selama di Bina Taruna. Kemudian setelah dari Bina Taruna, saya main di Lampung Putra. Itu dilatih oleh Mas Risdianto. Ya, striker andalan, cerdik ini. Ya, filosofi sepak bolanya luar biasa ya. Banyak belajar saya dari beliau tentang kecerdikan, dan saya pernah dilatih oleh almarhum Bang Roni Patinasarani. Jadi 3 pelatih ini memberikan pengaruh yang sangat besar ke saya gitu. Saya dilatih oleh pemain belakang top. Bang Roni itu pernah main di libero juga, ya. Bang Ipong main di tengah, pemain tengah. Mas Riz seorang striker yang sangat cerdik. Sangat cerdik. Jadi tiga pelatih inilah yang memberikan pengaruh besar perjalanan karir saya di sepak bola itu. Ya. Bagaimana saya harus ketika saya tahu tugas pemain belakang karena Bang Roni bekas pemain belakang. Ya. Kemudian Bang Ipong mengajarkan saya banyak tips, taktik, strategi. Ya. Kemudian Mas Riz juga mengajarkan saya untuk bagaimana menggunakan kesempatan yang kecil di dalam kotak penalti untuk bisa buat gol gitu. Ya. Lah Coach, ini setelah dari Bina Taruna ya, dari situlah awal bisa menembus tim nasional itu kan ya? Ya, saya di Bina Taruna itu pernah ikut PSSIB, pelatihnya waktu itu Om Sinyo, ya. Ya, saya kemudian saya pernah ikut Liga Selection juga. Ya. Di Bina Taruna juga saya pernah ikut PSSI U23. Ya. Setelah itu di Lampung saya ikut PSSI sampai ke Petro, saya sampai ke Pupuk Kaltim ya. Nah, ini ada satu momen ini harus saya tanyakan ini terkait tim nasional. Sosok Fahri Husain ini kan sebenarnya sangat dibutuhkan untuk lini tengah, termasuk di tim nasional waktu SEA Games 91. Ya. Dan itu dapat emas ini, dan
ya itu terakhir kita ngerasakan juara di level senior, karena dulu SEA Games-nya masih senior, sekarang kan sudah U23, dulu senior. Tapi ini nggak ada nama Fahri Husaini di Manila itu. Seingat saya ya, ini waktu TC itu kabur dari TC sama rekan satu kamarnya lagi, Mas Jaya Hartono. Apa yang membuat Coach Fahri waktu itu memutuskan mundur ini, keluar dari TC ini? Ya mungkin kalau saya hadir waktu itu Indonesia nggak dapat emas ya. Jadi gini Miftah, itu kami latihan berat sekali ya waktu itu. Tim yang dipersiapkan oleh Polosin untuk SEA Games 91 itu tim dengan materi pemain-pemain terbaik pada zaman itu ya. Latihannya juga sangat keras. Kami tidak pernah merasakan latihan sekeras itu di pelatih-pelatih sebelumnya itu. Itu saya ingat ketika kami habis latihan fisik waktu itu, latihan fisik aerobic endurance ya, di salah satu bukit di daerah tempat kami pemusatan latihan waktu itu, dipindah ke Bandung ya kalau saya. Nah saya termasuk salah satu yang mendapat teriakan dari Polosin waktu itu. Saya juga mungkin karena waktu itu usia masih muda ya, sudah dalam keadaan capek, terus diteriak seperti itu. Ini respon saya udah mulai keluar, naluri memberontaknya itu gitu. Nah saya udah nggak mikir panjang lagi, malam saya langsung pamit sama salah satu staf pelatih ya, saya langsung tinggalkan pemusatan latihan itu. Tapi di luar itu sebenarnya ada faktor keluarga juga ya. Orang tua saya waktu itu kan juga sedang berada dalam situasi menyelesaikan masalah keluarga itu. Ya, dan ini sepanjang perjalanan TC, bahkan jauh sebelum TC, saya sebagai anak tertua tentu mendapat tugas tanggung jawab juga untuk ikut membantu menyelesaikan itu. Tapi saya tidak pernah sekalipun saya membawa masalah pribadi ke dalam lapangan gitu. Ya, saya sampai justru saya merasa bahwa sepak bola itu adalah tempat di mana saya untuk mengabaikan semua masalah gitu. Ya, makanya saya kepengen latihan, saya setiap latihan itu selalu datang yang pertama dan pulang yang terakhir itu, supaya semua waktu itu kalau bisa 24 jam itu bisa saya pakai untuk sepak bola, agar masalah-masalah, terutama masalah keluarga, masalah rumah tangga orang tua saya itu bisa saya lupakan di situ gitu. Nah ini itu momen yang nggak tepat saja kalau saya melihat itu. Kok tiba-tiba Polosin marah, persoalan rumah tangga orang tua saya juga muncul di situ. Udah, saya akhirnya nggak pikir panjang lagi, saya kabur, saya pulang ke Aceh waktu itu. Ya. Termasuk nggak berpikir bahwa kalau nanti ada sanksi, akhirnya kan saya dapat sanksi waktu itu. Dan jujur saja, kami meskipun satu klub sama Jaya, ya, saya sama-sama Petro itu. Ya. Satu klub, satu kamar juga itu. Tapi saya nggak tahu kalau dia bisa pulang ikut pulang juga gitu. Ya, saya nggak tahu itu. Makanya nggak janjian sebenarnya. Nggak janjian. Saya nggak, sampai sekarang saya nggak tahu Jaya itu pulangnya kenapa waktu itu. Ya kan? Nonton di Omah Bal-Balan ada keterangan. Nanti. Ya, saya nggak tahu itu Jaya kok besok ketika rame di koran. Ternyata bukan saya aja yang kabur gitu. Tapi akhirnya berita itu jadi rame. Karena ya saya dianggap meninggalkan tempat
TC ya. Selama ini mungkin orang tahu saya hanya tidak menerima ketika Polosin bereaksi seperti itu ya. Ya, tapi ya itu ya. Tapi ada masalah-masalah lain yang pada saat yang sama juga muncul itu. Ya, ya ini yang publik nggak. Saya nggak mungkin menceritakan itu ke media ya, karena ini masalah pribadi, masalah keluarga saya. Tentu saya harus apa namanya, nggak pantas kalau itu. Kalau sekarang saya menyampaikan ini ya, ini bagian dari perjalanan hidup saya sebagai pemain nasional. Tentu usia saya juga waktu itu masih sangat muda. Masih ya nggak muda juga lagi ya, 28 waktu itu. Tapi ini usia yang memang perlu kematangan untuk bisa mengelola informasi-informasi sehingga bisa berdampak positif buat perkembangan karirnya gitu. Tapi saya memang waktu itu nggak pernah berpikir kalaupun saya akan disanksi, termasuk saya nggak pernah berpikir bahwa ini kesempatan, belum tentu saya setelah 291 saya akan bisa main di timnas lagi. Saya nggak pernah berpikir itu. Yang saya cuma mengedepankan emosi sesaat saja waktu itu. Ya, menyesal pasti menyesal gitu. Apalagi setelah kejadian itu saya sempat tanya ke Bang Danur, asisten Polosin, bahwa marah itu bagian dari latihan gitu. Ya, marahnya pelatih itu sebenarnya bagian dari latihan itu. Jadi kalau sekarang saya suka marah-marah kalau melatih anak-anak, itu bagian dari latihan juga. Itu waktu tahu Indonesia dapat medali emas, dan ya di level senior itu kita terakhir kali juara. Rasanya menyesal nggak itu? Atau ya sudah enggak, saya enggak. Artinya saya percaya bahwa Allah itu sudah mengatur semuanya ya. Ya, mungkin memang bukan rezekinya saya waktu itu gitu. Tapi saya masih berpikir bahwa saya masih percaya dan masih berharap setelah itu saya bisa diberikan kesempatan lagi untuk bisa tampil di SEA Games gitu ya. Setelah itu saya tampil di SEA Games juga, kami kalah juga di Vietnam. 97 saya terakhir SEA Games kami kalah adu penalti sama Thailand waktu itu. Kapten waktu itu. Ya, saya kapten, kalah adu penalti. Ya sudah, berarti memang saya di klub saya nggak pernah dapat juara, runner up. Di timnas pun saya runner up juga gitu. Jadi spesialis runner up. Tapi kalau 91 ini mundur. Yang aneh itu sebenarnya di Piala Asia 96. Iya. Seingat saya waktu itu Coach Fahri ini kaptennya sebenarnya untuk meloloskan di kualifikasi, nggak lolos ini. Tapi di Piala Asianya tidak ada. Ada apa waktu itu sebenarnya, Coach? Saya sudah merasa bahwa ketika tim itu selesai, ya, kami lolos, itu tim itu selesai, ada pertemuan antara pemain dengan pelatih, dengan manajer, ya. Itu di situ disebutkan, gitu, bahwa sekembalinya dari Jakarta, jas yang kita pakai itu dikumpulin lagi, gitu. Ya. Saya merasa bahwa naif sekali lah ya. Jas itu kan ukurannya ukuran kita, gitu, ya kan? Karena ketika menjahit itu yang dipakai, saya yang pakai ya pakai badan saya kan gitu, ya nggak? Nah, kenapa setelah diberikan ya dibawa saja oleh pemain itu, ya kan? Ini enggak, waktu itu ada, saya nggak tahu itu apa namanya. Dari manajer waktu itu minta supaya kita mengumpulkan kembali, nanti mau berangkat lagi baru untuk apa coba gitu. Reaksi saya waktu itu memang agak kenceng lah waktu itu, karena saya merasa sebagai kapten juga, masa sih PSSI jas saja mesti di kayak inventaris gitu ya. Ya kan? Ini lucu buat saya gitu. Nah, mungkin mereka nggak berkenan gitu. Saya nggak tahu, tapi yang pasti setelah itu saya nggak berangkat. Hanya saja alasan Danur waktu itu di media ketika banyak wartawan yang menanyakan kenapa saya nggak berangkat, saya bertahannya nggak bagus ngomong gitu. Maksudnya kurang kuat bertahannya.
Ya kalau kurang kuat bertahan ya saya hampir 1 dekade saya jadi pemain timnas itu. Ya. Iya. Ya mungkin itu alasannya tapi memang sebagai pelatih kepala Danur kan harus memberikan alasan ya untuk kenapa. Nggak mungkin dia memberikan alasan itu karena saya menentang pengembalian jas untuk ditarik kembali kan itu. Ya, tapi saya merasa sudah bahwa situasi udah nggak enak waktu itu. Ya, ketika selesai pulang kami sampai Jakarta juga udah kelihatan. Tapi buat saya itu tadi tidak ada satupun keputusan yang saya ambil sejak saya sebagai jadi pemain itu yang saya sesali gitu. Ya, buat saya ya itu memang sudah resiko gitu. Ya. Sudah resiko kalau misalnya konsekuensinya saya disanksi atau resikonya saya disanksi, dampaknya saya nggak dapat medali, saya nggak ikut ke Piala Asia 96, ya sudah mengalir saja gitu. Saya percaya bahwa Allah itu sudah mengatur semuanya itu. Ini penting ini sebenarnya buat pemain-pemain muda, pemain-pemain yang sekarang mau meniti karir, bahwa ketika seperti yang dialami Coach Fahri tadi bahwa 96 akhirnya nggak ikut ya, dicoret ya. Yang dilakukan Coach Fahri sendiri sebenarnya untuk menguatkan dari sisi mental bahwa ya sudah saya nggak ikut dan tetap jalan, tetap perjalanan ini harus tetap jalan. Toh setelah nggak ikut Piala Asia itu ya, bersama PKT Buntang masih bisa sampai final Liga Indonesia di 99-2000. Nah, secara pribadi Coach, apa yang dilakukan Coach Fahri untuk bisa menguatkan mental di diri sendiri ketika ya namanya dicoret itu kan sakit hati sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan agar tetap bisa yang nggak drop dengan kondisi itu? Miftah, saya sudah terbiasa dengan ujian-ujian itu ya. Ketika saya masuk di timnas U23 ya, saya satu-satunya pemain dari Persija Timur. Ya, yang lainnya itu pemain dari Galatama waktu itu, ya. Galatama dari Perserikatan yang top-top. Yang top-top. Ya, Persija Timur itu masih divisi 2 waktu itu. Ya, saya satu-satunya yang dari ya klub kampung lah ya. Persija Timur tuh nggak ada orang dengar itu waktu itu gitu. Dan dari klub Galatama itu didominasi oleh salah satu klub besar waktu itu ya. Ya saya nggak perlu sebut namanya lah. Itu mulai dari manajernya, pelatihnya, pemainnya dominan klub itu gitu. Ya, saya mendapatkan perlakuan ketika akan dipasang, nggak jadi dipasang hanya gara-gara intervensi manajer ini gitu. Oh iya. Ya. Ini tidak berasal dari klub yang jelas ini. Ya. Saya mau dipasang di pinggir lapangan sudah dipegang oleh oleh asisten wasit untuk menggantikan pemain yang berasal dari klub itu, ya. Nggak bisa masuk karena manajer teriak dari tribun gitu. Ya, manajernya teriak dari tribun. Oke, akhirnya pelatihnya panggil Fahri duduk lagi sampai selesai. Itu pertandingan uji coba tapi ya di Singapura saya ingat waktu itu. Tapi ini nggak melemahkan saya gitu. Ya, saya nggak akan pernah menyerahkan nasib saya itu kepada manajer, kepada siapapun. Saya yang menentukan nasib saya sendiri itu. Ya, artinya kalau saya terus kalah hanya gara-gara manajer yang nggak suka pemainnya diganti, ya berarti saya menyetujui apa yang ada di kepalanya manajer itu kan gitu. Nah, respon saya adalah saya tetap berlatih. Dan ketika turnamen Piala Kemerdekaan waktu itu, timnas U23 ini disiapkan untuk Piala Kemerdekaan sama saya belum jadi pemain inti juga waktu itu. Tapi laga pertama saya dipasang untuk masuk sebagai pemain pengganti. Yang akan saya gantikan ya pemain itu tadi gitu. Ya enggak? Ya, cuma karena saya nggak tahu, mungkin karena manajernya tempat duduknya tribunnya jauh. Jadi nggak dengar ke pelatih kepalanya ini gitu, ya nggak? Atau teriak, nggak teriak atau teriak cuma nggak dengar gitu ya. Ya, akhirnya ganti, saya betul-betul main sampai habis turnamen itu saya main terus itu.
Ya, ini pengalaman saya gitu. Jadi ketika Danur nggak bawa saya ke mana? Piala Asia. Ke Piala Asia, buat saya bukan masalah besar gitu. Toh saya masih merasa bahwa intinya gini lah ya. Kita pernah mengalami situasi yang sulit. Kita pernah kalah di beberapa pertandingan. Ya, kita pernah kalah di beberapa pertandingan dalam kehidupan itu. Tapi selama kita masih hidup, ya, kita belum mati, itu kita belum benar-benar kalah, Miftah. Ya nggak? Ya nggak? Kalau yang benar-benar kalah itu adalah ketika kita kalah mati, atau kalah kita nggak mau berjuang lagi, itu baru benar-benar kalah. Itu. Ya, nah ini yang saya bilang, dicoret, disanksi, kapten tim nasional nggak dibawa ke Piala Asia, itu nggak pernah sedikit pun melemahkan saya gitu. Ya, saya masih tetap punya semangat untuk terus menunjukkan, justru itu semakin memperkuat saya untuk menunjukkan bahwa saya itu masih layak di tim nasional gitu. Bahkan ini, Coach Fahri ini pernah dipanggil tim nasional ketika usianya 35 tahun kan? Saya masih ya waktu itu. Ketika di tim nasional Indonesia paling tua mungkin ini. Saya 35. Piala Asia, jelang Piala Asia 2000 ya, masih sempat juga. Cuma saya waktu itu saya menolak ya, karena menurut saya udah nggak pantas lagi pemain 35 tahun itu ada di tim nasional. Ada tim nasional. Ya, ini menunjukkan bahwa berarti regenerasi pemain di tim nasional Indonesia itu tidak berjalan dengan baik kan itu. Ya, ini penting. Waktu itu alasan saya cuma itu, usia saya sudah tidak muda lagi, berikan saja kesempatan pada pemain-pemain lain itu. Ya. Nah, Coach, seperti Coach bilang tadi bahwa sepanjang perjalanan di lapangan bola sebagai pemain ini nggak pernah juara, spesialis runner up. Tapi saya yakin ada sesuatu yang dibanggakan Coach Fahri sebagai pemain. Di sepak bola apa yang membuat Coach Fahri sangat bangga saya sebagai pemain sepak bola? Idealisme saya ya, artinya saya baik sebagai pemain, sekarang saya sebagai pelatih, ya, saya menghormati sepak bola itu betul-betul sebagai sebuah aktivitas olahraga. Ya, saya tidak pernah mengkhianati bakat sepak bola yang diberikan Allah itu ke saya. Itu, ya, saya nggak pernah bisa diajak orang untuk berkompromi untuk ngatur-ngatur pertandingan. Ya, saya tidak pernah sekalipun terlibat untuk tindakan-tindakan yang mengkhianati sepak bola. Ya, artinya capaian saya selama, saya nggak tahu kalau misalnya teman saya di klub mungkin melakukan itu, gitu, ya. Atau pelatih melakukan itu, tapi saya tidak pernah sekalipun terlibat gitu, untuk mengkhianati sepak bola. Diajak pernah gitu. Karena memang godaan di sepak bola sangat besar, karena ya bohong kalau ngomong bahwa sepak bola tidak dekat dengan judi, itu bohong lah. Dengan kedekatan sepak bola dengan judi, maksudnya ada bandar judi yang bermain, pasti ada godaan itu. Berapa kali, Coach? Ya, sempat digoda hal-hal seperti itu. Sudah, saya berapa kali pernah digoda. Saya sampaikan ya ke salah satu pelatih, saya nggak perlu sebut. Kalau Anda mainkan saya punya berapa peluang, saya akan buat gol. Ya, kalau saya masih dipasang, kalau kalian udah atur pertandingan ini, kalau kalian pasang saya akan buat gol itu. Saya ngomong gitu. Ya, terus gimana kata pelatihnya? Ya kalau memang sudah diatur seperti ini, jangan pasang saya itu, ya, supaya saya nggak pernah terlibat di situ. Ya, sama ketika saya jadi pelatih juga, saya merasa pernah dikhianati lah, ya. Tapi memang di Miftah sepak bola itu judi itu rumah-rumah judi ya, saya yakin rumah-rumah judi itu memanfaatkan sepak bola ini untuk memutar bisnisnya, ya, itu nggak salah gitu, ya. Dua tim yang bertanding di dalam lapangan, ya, ditonton oleh 100.000 penonton, ya nggak? Ya. 100.000 penonton itu semua berjudi, silahkan saja.
ya nggak? Yang di tribun itu silakan saja berjudi itu, nggak masalah itu. Ya, yang jangan itu adalah ketika yang 100.000 yang nonton berjudi, yang 11 di dalam lapangan juga ikut berjudi gitu, ya kan? Ditambah yang di bench juga ikut berjudi gitu, ya nggak? Itu sudah mengkhianati itu. Nah, yang lebih parah ketika yang 100.000 yang nonton ini nggak ada yang berjudi, tapi yang berjudi yang di dalam lapangan. Ya nggak? Yang berjudi di dalam lapangan itu mengkhianati sepak bola itu gitu. Ya, kamu bisa membayangkan nggak ketika orang yang nonton itu dengan susah payah beli tiket 20.000 dia beli tiket itu, mungkin 20.000 itu dia dapat dengan kerja keras misalnya, ya nggak? Datang ke lapangan, ternyata di dalam lapangan itu hasil pertandingan itu udah kita atur-atur itu, ya nggak? Itu jolim itu, ya. Jolim terhadap sepak bola, mengkhianati sepak bola, menjolimi sepak bola, itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti itu. Ya, baik kita sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Ya, saya sampaikan itu. Nah ini saya masih punya kebanggaan untuk itu gitu. Ya. Itu kebanggaan terbesar. Ya, itu kebanggaan terbesar buat saya gitu. Bukan soal prestasi, tapi bahwa tidak mengkhianati sepak bola. Saya sampai sekarang, sampai saya berakhir karir saya tidak pernah sekalipun saya mengkhianati sepak bola itu. Ya. Ini yang menarik nih, catatan yang menarik nih. Dan jangan sekali-sekali lah, karena saya kepada semua pemain muda, ya, dimanapun saya melatih, bakat sepak bola itu diberikan Allah itu tidak kepada semua orang itu, ya nggak? Tidak kepada semua orang, ya. Allah menitipkan bakat hebat sepak bola. Nah, ketika bakat hebat ini kamu salah gunakan, ya nggak? Apalagi sampai mengkhianati ini, ya, ini betul-betul kejoliman di dunia olahraga kalau menurut saya, gitu. Dan pertanggungjawabannya sangat berat. Akan dipertanggungjawabkan itu. Ya, jangan merasa gini ya. Jangan merasa profesi pemain bola, profesi pelatih, profesi manajer sekalipun, ya, nggak akan dimintain pertanggungjawaban itu. Ya, kita akan dimintai semua pertanggungjawaban kita. Saya yang saya khawatirkan, ya, jangan sampai lah ya. Saya berdoa terus jangan sampai bakat yang diberikan Allah ke saya itu menjauhkan saya ke surga, ya, membuat saya semakin jauh dari surga. Ya, justru saya kepengen bakat yang diberikan Allah ke saya ini bisa menambah amal ibadah saya. Ya, saya melatih, ilmu yang saya berikan itu bisa menjadi amal jariah. Ya, ya, saya mungkin kemarin sudah memberikan bersama anak-anak timnas U16. Ya, saya merasa, saya menganggap mudah-mudahan Allah itu menerima, ya, apa yang pengorbanan yang saya berikan, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, itu bisa bernilai ibadah buat saya gitu. Ya, kalau penghargaan misalnya jumlah follower banyak, itu hanya sifatnya kan sementara saja. Ya, jadi ini penting gitu. Jangan sekali-sekali mengkhianati sepak bola, siapapun itu, manajer kah, pelatih kah, pemain kah. Ya, karena akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk wasit, gitu. Ya, profesi itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan bangga gitu, ya. Nggak perlu bangga kita ketika kejoliman itu kita pertontonkan di depan orang banyak, atau kejoliman itu kita ceritakan dengan bangga bahwa kita pernah terlibat, pernah mengatur pertandingan. Nggak perlu bangga itu, gitu. Karena akan bisa jadi prestasi kita, ya, bisa jadi prestasi sepak bola kita yang seperti ini aja mungkin karena terlalu banyak kejoliman di sepak bola itu gitu. Nah, ini harus insaf semuanya ini, ya kan? Ya, saya nggak tahu, saya nggak bisa mengukur orang lain, ya nggak? Saya hanya mengukur diri saya sendiri gitu. Ya. Dan coach bahwa itu tadi bahwa yang selalu dijaga coach Fahri bahwa jangan sampai mengkhianati sepak bola. Itu pula yang membuat coach Fahri, bagi saya ini kan coach Fahri ini sosok yang sangat vokal di sepak bola Indonesia. Vokalis lah ya. Nggak ada
takut-takutnya yang nggak ada tedeng aling-aling, ngomong apa adanya. Itu pula yang ini ya, termasuk kemarin misalnya di tim nasional U19 jadi asisten Sintayong tidak mau bahwa itu tadi karena saya tidak ingin mengkhianati sepak bola, maka berani bersuara apapun itu ikut ya. Ya, hidup ini kan enak kalau apa namanya, kita bisa bebas mengeluarkan pendapat itu. Tentu terukur ya. Bukan kita bisa, kebebasan kita mengeluarkan pendapat itu juga dilindungi oleh kebebasan orang lain juga kan, Miftah ya. Tapi paling tidak ketika kita tidak pernah terlibat di kejoliman sepak bola yang saya sebutkan tadi, kita masih bisa untuk bicara apapun gitu. Ya, saya mungkin nggak akan berani ngomong soal match fixing kalau saya ternyata bagian dari itu gitu. Ya kan. Ya, saya nggak akan berani itu gitu. Tapi selama saya nggak pernah terlibat, saya mau ngomong apa aja bisa gitu. Dan saya ingin sepak bola ini betul-betul menjadi olahraga yang bisa memberikan kegembiraan buat semua orang ya. Kemudian profesi pelatih, profesi pemain, profesi wasit itu adalah profesi yang mulia kan, Miftah? Ya kan? Sama kemuliaan profesi pelatih, profesi pemain, profesi wasit ini dengan profesi-profesi yang lain gitu. Ya, tapi jangan sampai kita karena kelakuan kita ya, karena ingin menikmati kesenangan sesaat saja, kita mengkhianati profesi ini. Sehingga orang-orang yang tadinya menghormati profesi ini, ya, udah nggak ada lagi kebanggaan kita, gitu. Ya. Dan tidak semua, saya yakin masih banyak ya sebenarnya pemain pelatih kita yang menjunjung tinggi fair play. Nilai-nilai sportivitas. Ya, masih banyak sekali saya yakin itu pemain-pemain kita. Pelatih-pelatih kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, menjunjung tinggi fair play. Ya, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai ada 1-2 oknum, terus akhirnya semua jadi kena getahnya. Kena getahnya semua gitu. Siap. Nah, Coach ini kembali ke lapangan, ke masa menjadi pelatih, menjadi pemain. Coach Fahri itu lahir tanggal 27 Juli ya. Ya. Tapi Coach Fahri itu playmaker juga. Playmaker itu identik dengan nomor 10. Dan sepanjang di lapangan sepak bola, terutama di tim nasional ya, identik dengan nomor 16. Di PKT nomor 7. Kalau publik tapi lebih mengenal 7 itu Widodo. Tapi akhirnya kan lebih ke nomor 16 ya. Kenapa tidak ngambil nomor 10, Coach? Saya pernah pakai nomor 10 waktu pra Piala Asia Ivan Toplak ya waktu itu, sekali itu. Tapi gini, saya bukan pemain yang fanatik dengan nomor punggung ya. Satu itu. Nomor punggung pertama saya itu 6 sebenarnya. Waktu saya masih di klub sepak bola buatan sendiri bersama teman-teman waktu SD. Ya, ketika saya di Rantau Panjang, saya dengan teman-teman SD waktu itu bikin klub namanya Merpati Putih. Ya, bukan Merpati Putih pencak silat ya. Itu kita bikin sablon. Kamu nomor berapa ya? Akhirnya saya pakai nomor 6. Kenapa nomor 6? Karena waktu itu saya masih lihat Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer atau salah satu pemain di Jerman itu pakai nomor 6. Beckenbauer nomor 4 ya kalau nggak salah saya. Itu nomor 6 waktu itu. Nah, akhirnya saya pakai itu, pengen main kayak dia gitu. Nah, setelah itu saya lihat juga pernah pakai nomor 11 juga waktu kecil-kecil itu. Nah, ketika di timnas itu kita siapa yang cepat ya itu aja dapat nomornya gitu. Ya kan? Jadi nomor itu bukan menjadi hak milik seseorang gitu. Karena kalau di tim nasional pernah nomor 9. Saya nomornya nggak karu-karuan, udah nomor. Kalau nggak salah nomor 16 memang. 16 itu terakhir ya kalau saya nggak salah itu. Iya. Ya. Jadi itu asal aja berarti. Ya waktu itu sih saya nomor berapa dapat terserah aja gitu. Ya. Waktu di liga saya pernah pakai nomor 1 waktu Perang Bintang.
Perang bintang dulu Liga Indonesia itu kan karena ada 2 wilayah, Iya. ya kan? Dibagi 2 wilayah itu biasanya di jeda kompetisi itu untuk menghibur penonton, ya, panitia atau PSSI menggelar itu laga perang bintang wilayah barat, wilayah timur. Ya, perang bintang kedua itu saya pakai nomor 1 bahkan itu. Ya, karena kenapa nomor 1? Karena waktu itu pilihannya itu kan berdasarkan kartu pos kan itu. Ya. Ya kan? Ya, belum ada pemilihan pemain, itu diserahkan ke penonton. Ke penonton aja gitu. Ya, tapi sekali lagi saya bukan yang fanatik terhadap nomor itu ya. Siapa saja mau pakai aja, terserah aja gitu. Nah, ini jadi terjawab rasa penasaran saya nih, karena sosok playmaker selalu identik dengan nomor 10, dan Coach Fahri kalau ngomong nomor 10 itu juga seneng saya kalau baca, kayak waktu bikin tulisan di medsosnya tentang Maradona, tentang Lionel Messi itu rasanya saya yang dari dulu juga ingin jadi playmaker tapi tidak bisa seperti Coach Fahri. Itu harusnya Coach Fahri itu nomor 10, ternyata enggak lah, ini akhirnya terjawab. Nah, Coach ini ngomong di sekarang Coach Fahri akhirnya jadi pelatih di PON Aceh. Apa yang mendasari Coach Fahri memutuskan pulang ke Aceh untuk melatih tim PON Aceh ini? Ya, Miftah, saya keluar dari Aceh itu umur 18 tahun ya. Tamat SMA, saya keluar dari Aceh. Sejak saya keluar dari Aceh, saya nggak pernah memperkuat tim Aceh. Ya, saya jadi pemain nasional, juga orang taunya bukan rekrutan dari salah satu klub yang berasal dari Aceh. Ya. Tapi mereka tahu bahwa saya ini lahir di Aceh, lahir di Luxmawe ya. Tentu di akhir perjalanan karir saya, dan saya waktu itu pernah sempat berjanji kalau saya nggak pernah menjadi pemain Aceh, ya, terutama Persiraja, saya ini nggak pernah jadi pemain Persiraja gitu. Meskipun pernah waktu itu almarhum Pak Dimur itu sempat minta, Pak Dimur Tala ya, itu salah satu tokoh sepak bola Aceh ya. Beliau waktu itu menjadi manajer Persiraja, pernah minta saya untuk jadi pemain Persiraja, tapi saya nggak sempat ikut waktu itu. Nah, saya sempat waktu itu dalam hati, kalau saya nggak pernah jadi pemain, minimal saya pernah menjadi pelatih salah satu tim Aceh gitu. Ya. Nah, kebetulan pada saat saya melatih timnas U19 kemarin, ya. Mulai dari U16 ya, U16 itu almarhum adik saya itu sempat menawarkan ke saya gitu, "Bang, masa sih nggak kepengen jadi pelatih di Aceh?" Loh, saya kepengen, saya bilang gitu, tapi nggak sekarang karena saya waktu itu kan masih kerja sebagai karyawan PT Pupuk Kaltim ya. Oh iya. Nah, niat itu muncul, saya bilang sama adik saya waktu itu, ya mungkin bisa setelah PON saya akan carilah minimal ada sekali saya pernah melatih di salah satu klub di Aceh. Nah, kebetulan tim PON Aceh yang lolos setelah mereka menjadi juara di Porwil, ya mereka akan berangkat ke Papua, mereka cari pelatih gitu. Nah, ini saya tentu merasa mendapatkan amanah ini harus saya jaga dengan baik ya. Di satu sisi ini pengabdian saya di tempat tanah kelahiran, di samping itu saya juga masih tetap bisa mengamalkan ilmu kepelatihan saya juga gitu ya, untuk pemain-pemain muda ya, karena PON ini kelahir 2023 tahun ya. Yeah. Ya. Tentu ini menjadi pengalaman tersendiri buat saya melatih tim sekampung gitu ya. Melatih tim, kalau misalnya selama ini saya jarang menggunakan bahasa Aceh ketika mengatur pertandingan pemain, ya sekarang saya bisa
kalau misalnya saya teriak-teriak itu bisa pakai bahasa Aceh gitu. Iya, kan? Bisa mengaplikasikannya lagi. Iya, 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 iya. Ini buat saya ini pengalaman baru, tapi saya menikmati pekerjaan sebagai pelatih tim PON ini, dan saya senang dengan semua staf, ya, dengan pemain, dukungan dari pemerintah, dari KONI, dari Asprop juga luar biasa untuk tim ini. Ya. Lah Coach, ini berarti di PKT sudah ini ya, sudah pensiun ya? Karena ketika jadi pemain PKT diangkat juga jadi karyawan PKT ya akhirnya, dan bekerja di PKT Bontang. Ini sudah pensiun? Sudah pensiun. Saya pensiun tanggal 27 Juli kemarin. Ya. Nah, setelah ini Coach, apa mimpinya Coach Fahri di perjalanan berikutnya? Mimpi pertama saya tentu saya ingin ilmu yang saya punya, ya Miftah, ya, pengalaman saya di sepak bola, ilmu saya di sepak bola, ilmu kepelatihan sepak bola bisa memberikan manfaat buat orang banyak itu. Nah, buat orang banyak tentu keberadaan saya apakah saya nanti akan tinggal di Jawa Timur, karena saya insya Allah kalau rumah saya di Pondok Wage itu selesai renovasi, saya akan menetap di situ. Saya ingin berkontribusi sepak bola ini untuk ilmu sepak bola ini untuk orang banyak, terutama untuk pemain-pemain muda, karena Indonesia itu tidak pernah kekurangan pemain potensial ya. Ya, yang dibutuhkan oleh mereka ini adalah tata kelola agar mereka yang potensial ini menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah tim yang baik gitu. Jadi ini sebenarnya harapan saya nanti untuk mengamalkan ilmu sepak bola ini dimanapun saya berada, harus memberikan manfaat gitu. Nggak boleh nggak boleh diem pokoknya. Nggak boleh diam ya. Ya. Ini kawan-kawan, obrolan bareng Coach Fahri Husaini. Mungkin ini obrolan yang sangat panjang, salah satu yang sangat panjang di Omah Bal-Balan, karena ya itu tadi, ini playmaker, karena saya dari kecil pengennya jadi playmaker, dan ini ketemu salah satu playmaker terbaik Indonesia, playmaker yang jenius, maka obrolannya jadi panjang. Ya, playmaker ketemu playmaker ini. Ya, ini mungkin salah kostumnya, harusnya ini dipakai Coach Fahri ini. Ternyata saya pakai ini. Mungkin itu dulu kawan-kawan, dan saya yakin dari obrolan ini ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik lah dari kisahnya Coach Fahri Husaini. Semoga yang nonton, anak-anak muda yang nonton ini bisa memetik nilai-nilai penting yang dikisahkan Coach Fahri, dan buat yang senior-senior ini, karena saya kalau ngomong tua kan nggak enak ini. Buat yang senior-senior bisa bernostalgia kembali tentang sosok Fahri Husaini. Terima kasih banyak Coach atas waktunya. Siap, sama-sama Miftah. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa memberikan banyak manfaat buat semua pencinta sepak bola Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Amin, amin, amin. Oke, itu dulu kawan-kawan. Selamat sore. Selamat sore.